Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Adrianto dari jurusan Teknik Kimia angkatan 2017. Di sini saya akan memaparkan mengenai teknik pengolahan limbah pada industri pulp dan kertas. Baiklah, langsung saja kita mulai. Slide pertama, kerangka presentasi. Nah, pada kerangka presentasi ini ada 5 kerangka presentasi yang akan kita paparkan. Yang pertama, lokasi dan profil perusahaan. 2, unit proses yang menghasilkan limbah. 3, jenis limbah apa saja yang dihasilkan. Keempat, apa saja baku mutu yang dilanggar oleh perusahaan tersebut. Dan 5, bagaimana solusi dalam mitigasi pencegahan limbah tersebut. Next. Nah, lokasi dan profil perusahaan. Nah, lokasinya sendiri yaitu lokasi pencemaran yaitu pada Sungai Apur Budut, Kesambi, Jombang, Jawa Timur. Nama perusahaannya itu PT Mirolam Adimuna, yang mana PT ini bergerak di bidang industri pulp dan kertas. Alamannya itu Jalan Gambiran Selatan nomor 62, Jombang, Provinsi Jawa Timur. Komoditasnya itu kertas. Kelompok industrinya itu kertas budaya atau kertas seni. Next. Kerangka presentasi selanjutnya yaitu unit proses yang menghasilkan limbah. Unit proses yang menghasilkan limbah yaitu unit proses bleaching. Proses bleaching tersebut merupakan proses yang bertujuan untuk menghilangkan kandungan lignin atau proses delignifikasi di dalam pulp sehingga diperoleh tingkat kecerahan yang tinggi dan stabil. Lignin ini juga berfungsi sebagai kekakuan pada kertas. Jadi dilakukan pengurangan kandungan lignin tersebut sehingga mendapatkan kandungan serat yang sifatnya lentur dan kertas yang dihasilkan tidak mudah robek. Klorin yang biasa digunakan dapat berupa CaCiO2 dan NaCiO. CaCiO2 ini biasanya dalam bentuk padatan, sedangkan natrium klorid ini dalam bentuk liquid atau cairan. Reaksinya itu bisa teman-teman lihat sendiri, di mana di sini ion H+ dari asam hipoklorit nantinya akan terlarut di dalam air sehingga bereaksi. Lihat reaksinya itu yang terjadi itu reaksi nomor 2, di mana ion hipoklorit nanti terdekomposisi lagi menjadi asam klorida dan oksigen. Nah, oksigen tersebut inilah yang nanti bersifat reaktif dan bereaksi dengan bahan pemutih dan oksigen inilah yang nantinya yang berfungsi sebagai bleaching agent atau agen pemutih dalam proses bleaching ini. Next, jenis limbah yang dihasilkan. Nah, jenis limbah yang dihasilkan di sini yaitu klorin. Kenapa klorin itu harus dilakukan pengolahan limbah terlebih dahulu? Karena alasannya, yang pertama, klorin itu sangat beracun, menyebabkan iritasi dan bahkan dapat membakar kulit. Yang kedua, apabila konsentrasinya mencapai 1000 ppm part per million, klorin tersebut bersifat fatal apabila terhirup, bahkan dapat merenggut nyawa seseorang apabila sampai terhirup dalam konsentrasi 1000 ppm tersebut. Penggunaan klorin dapat menghasilkan organoklorin seperti dioksin, yang mana ini sangat berbahaya dan sangat bersifat karsinogenik. Karsinogenik ini maksudnya itu menyerang sistem pernapasan pada manusia sehingga sangat bersifat fatal. Untuk gambar B3-nya bisa teman-teman lihat sendiri di samping, beracun, iritasi, dan karsinogenik. Next slide. Baku mutu yang dilanggar. Nah, baku mutu yang dilanggar sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 51 itu untuk bagian industri pulp dan kertas. Nah, untuk industri pulp dan kertas sendiri di sini terbagi menjadi 3, pabrik pulp, pabrik kertas, dan pabrik pulp dan kertas. Nah, karena yang kita bahas pabrik pulp dan kertas, berarti langsung kita lihat saja di sini, di mana kandungan BOD, COD, TSS, pH,
dan debit limbah maksimumnya itu sudah ada ketentuannya sendiri masing-masing. Untuk BOD-nya 150, COD 350, TSS atau kandungan padatan tersuspensi dalam larutan itu 150, dan pH-nya itu maksimum 6 sampai 9, di mana kisaran pH ini masih dalam kisaran pH basah. Sedangkan untuk beban pencemaran maksimumnya itu BOD itu 25,5 ton, COD 59,5 ton, TSS 25,9 ton. Sedangkan untuk limbah keringnya itu maksimumnya 170 meter kubik per ton produk kertas kering. Nah, baku mutu yang dilanggar di sini, kertas pabrik ini tidak hanya melanggar baku mutu yang sudah ditetapkan, tetapi mereka benar-benar tidak melakukan pengujian ataupun perhitungan terhadap limbah yang mereka buang. Jadi mereka langsung saja membuang limbah yang mereka hasilkan dari proses bleaching tersebut tanpa adanya treatment terlebih dahulu, tanpa adanya proses pengolahan di plan pengolahan limbah terlebih dahulu, tapi langsung mereka buang saja ke aliran sungai melalui pipa yang mereka pasang di dalam aliran sungai, di mana secara terbukti setelah dilakukan penyelidikan, sudah terbukti secara sah, mereka melakukan pembuangan limbah secara ilegal melalui pipa menuju aliran sungai. Next. Nah, kerangka presentasi selanjutnya, mitigasi pencemaran limbah. Mitigasi sendiri merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran atau peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana sesuai dengan pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Di sini ada beberapa cara untuk memitigasi pencemaran limbah. Satu, mensosialisasikan dan mempertegas kembali peraturan perundang-undangan mengenai pencemaran limbah dan lingkungan, agar pihak perusahaan itu mengetahui bahwa adanya peraturan yang mengatur tentang limbah yang mereka hasilkan dan tidak boleh sembarangan membuang limbah tersebut. Dua, perlunya dilakukan pengawasan secara rutin agar setiap perusahaan ini benar-benar melakukan pengolahan limbah dan tidak melakukan proses dan tidak melakukan pembuangan limbah sembarangan lagi, baik itu ke sungai ataupun langsung dikubur di dalam tanah tanpa ada proses pengolahan terlebih dahulu. Yang ketiga, dilakukannya pemberian sanksi yang tegas terhadap perusahaan yang melanggar. Bisa melalui yang pertama peringatan, kedua dilakukan sanksi yang ringan, yang apabila terus mengulangi 3 kali bahkan disanksi pidana ataupun dilakukan penutupan pabriknya secara paksa oleh pemerintah. Yang keempat, mewajibkan perusahaan memiliki plan pengolahan limbah tersendiri. Yang kelima, perusahaan harus selalu menjaga dan meningkatkan teknologi plan pengolahannya. Jadi perusahaan wajib memiliki plan pengolahan limbah tersendiri agar tidak ada lagi yang namanya kasus di mana perusahaan membuang limbahnya sembarangan sehingga nanti berbahaya bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Dan mereka juga diwajibkan untuk terus menjaga teknologi pengolahan limbahnya tersebut agar tetap up to date sehingga efisiensinya semakin bagus dan tingkat pengolahan limbah mereka juga semakin meningkat. Next. Oke. Selesai sudah pemaparan ataupun dan penjelasan dari materi saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.